Şehzadelerim durun, kına yapmayın. Lala dan Lukman hanya bisa diam dengan gelisah. Mereka sama sekali tidak ingin peperangan itu terjadi. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun lagi. Pangeran Bayezid kemudian berkata, "Aku di sini. Mari bertarung seperti seorang pangeran." Bir şehzade gibi dövüş benimle. Sen bize yardım et. Nurbanu yang melihat kejadian itu menutup mata putranya. Inilah akibat dari ulah Nurbanu. Bayezid, son kez söylüyorum. Selim pun berkata, "Aku peringatkan sekali lagi Bayezid, kembalilah." Geri dön. Artık biz. Namun Bayezid berkata, "Kali ini pedang kitalah yang akan berbicara Selim." Pertarungan antara pangeran pun dimulai. Saat pertarungan semakin memanas, tiba-tiba suara sumbul pun terdengar. Pertarungan akhirnya terhenti. Hürrem Sultan Hazretleri. Ya, Hurrem Sultan telah tiba tepat pada waktunya. Semuanya pun terkejut akan kedatangan Hurrem Sultan di sana. Diana pun melihat sinis kepada Nurbanu Sultan. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hurrem kemudian berkata kepada kedua putranya, apa yang mereka lakukan? Apakah kalian ingin saling membunuh satu sama lain? Birbirinizin canını mı alacaksınız? Sen kardeş kanımı dökeceksin. Apakah kalian akan menumpahkan darah saudara kalian, bahkan raja masih hidup? Kimsiniz siz? Cihan devletinin şehzadesi. Hurrem semakin marah. Siapa kalian? Apakah kalian adalah pangeran dari raja dunia atau seorang bandit? Yoksa eşkıya mı? Validem. Bayezid pun menjawab, "Valide, ini bukan seperti yang kamu lihat. Pangeran Selim ingin membunuhku seperti seorang pengecut." Şehzade Selim beni kalleşçe öldürmeye çalıştı. Selim pun berkata, "Kalau Bayezid telah berbohong, Ibu." Ya, seperti yang kita tahu, kalau yang melakukan pembunuhan itu adalah Nurbanu sendiri tanpa diketahui oleh Selim. Yalan söylüyor validem. Kendinize gelin. Hurrem pun berkata, "Apakah kalian telah kehilangan akal pikiran? Kalian adalah putra dari Sultan Sulaiman. Bagaimana bisa kalian bertindak seperti ini?" Validem. Validem. Hurrem pun tiba-tiba merasa sakit dan putranya pun akhirnya berlari ke arah Hurrem. Hurrem pun jatuh di pangkuan sumbul. Kral Şalken çık. Di Edirne, Raja dan Gracia sedang berjalan-jalan. Mereka membicarakan tentang King Charles, di mana Raja telah mengirimkan sebuah gaun kepadanya, hingga membuat Gracia sangat senang. Bir kadın gibi kaçmış sizden. Mengirimkan sebuah gaun kepada seorang pria adalah sebuah bentuk penghinaan. Raja pun berkata kalau dirinya tidak akan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita. "Aku telah menjadi saksi banyaknya perempuan memiliki keberanian dan kekuatan daripada seorang pria." Ve daha cesur olduğuna şahit oldum. Gracia pun menjawab, "Apakah seperti Hurrem Sultan?" Hürrem Sultan gibi mi? Aku mengakui tentang Hurrem Sultan, sama seperti wanita di dunia ini. Dia memiliki kecantikan yang unik, tidak bisa membayangkan masa mudanya. Öyle mi? Kendisi eşsiz bir güzelliği. Sonra o aklanmaz zekası. Sebagai tambahan, dia juga sangat pintar. Kaisar sepertimu pantas mendapatkan permasyuri seperti itu. Öyle bir imparatoriçe yakışır zaten. Raja tidak menanggapi tentang Hurrem Sultan. Sebaliknya ia menyampaikan pada Gracia kalau dirinya telah menyediakan sebuah rumah baginya. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Derhal halledilir. Di Istanbul, Mirima bercermin dan melihat luka-lukanya. Kemudian tidak lama Rustem datang dan mengatakan kalau Raja telah kembali dari Edirne dan aku harus pergi melihatnya. Setelah mengatakan itu, Rustem pun pergi dari sana. Hemen Pedro çağırın gelsin. Mirima kemudian mengatakan kepada pelayannya untuk memanggil Pedro. Katakan padanya untuk membawa salepnya. Pelayan pun mengatakan apakah Rustem Pasa harus mengetahuinya. Mirima pun menjawab kalau Rustem Pasa tidak boleh tahu. Mirima lalu mengancam jika seorang yang tidak ingin kehilangan kepalanya
maka dia tidak akan memberitahukannya. Hiçbir sıkıntı olmaz. Pelayan pun menuruti Mirima. Nampaknya Mirima akan berselingkuh. Di Manisa, Hurrem telah diperiksa oleh dokter sebelumnya dan ia nampak telah sadarkan diri. Hurrem pun bertanya pada Alime, nama dari dokter yang memeriksanya, apa yang terjadi padaku. Saddelerimizi öyle görünce Namun belum dokter menjawabnya, Sumbul segera menjawab kalau sultananya hanya merasa stres dan sedih. Nampaknya Sumbul ingin menutupi penyakit sultananya agar sultananya tidak bersedih. üzüntüden işte. Dokter pun menjawab kalau apa yang dikatakan oleh Sumbul adalah benar. Ini hanyalah karena stres. Kamu juga makan sedikit. Diyemiyorsunuz. Ben sofrayı şimdi hazır. Sumbul pun lalu berkata kalau dirinya akan menyiapkan makanan. Alime Hatun, jika kamu sudah selesai, kamu bisa pergi, ucap Sumbul pada Alime sambil menggotongnya. Sumbul kemudian berbisik pelan kepada Alime. Mungkin Sumbul menyuruh Alime untuk merahasiakan penyakit dari sultananya. Siz de kendinizi yormayın. Sebelum dokter keluar, ia mengatakan pada Hurrem Sultan kalau ia akan membuat obat sirup untuknya dan kamu harus beristirahat. Di luar ruangan, Selim dan Bayezid masih menunggu. Bayezid kemudian berkata kepada Selim, jika sesuatu terjadi pada ibu, maka kamulah yang harus membayarnya. Selim tidak mau disalahkan. Ia pun berkata, kamulah yang datang ke gerbang istanaku dengan pedang di tanganmu. Kamu menyeret semua orang ke dalam bencana. Bayezid lalu menjawab, kamulah yang harus memikirkan hal itu sebelum mencoba ingin membunuhku. Bayezid ingin mendekati Selim, namun Lala mencegahnya. Lala memohon agar Bayezid tidak melakukannya. Kalian telah melihat Hurrem Sultan. Apakah kalian tidak punya belas kasihan? Aku memohon. İnsaf edin, yalvarırım. Tidak lama dokter pun keluar dari ruangan. Bayezid langsung bertanya, bagaimana keadaan ibuku? Dokter pun menjawab, kalau Hurrem Sultan telah sadar dan dia telah membaik. Selim juga bertanya, apa yang terjadi pada ibuku? Mengapa dia pingsan? Dokter kemudian menjawab kalau Hurrem Sultan hanya kelelahan karena perjalanan panjang. Namun ketika dia melihat kalian bertindak seperti tadi, itu terlalu berat baginya. Setelah dokter berkata demikian, Selim dan Bayezid pun saling memandang. Katı kalmadı sultanımızın. Sümbül. Di dalam ruangan, Hurrem menyuruh Sumbul untuk memanggilkan para putranya. Namun Sumbul mengingatkan kalau seperti yang dikatakan oleh dokter, ia harus beristirahat. Namun Hurrem tidak mau mendengar perkataan Sumbul. Sumbul pun lalu memanggil para pangeran. Kedua pangeran pun masuk ke dalam ruangan. Selim kemudian berkata, Ibu, kamu menakuti kami. Bayezid juga berbicara, aku harap kamu baik-baik saja, Ibu. Apakah kamu merasa sakit? Böyle evlat. Hurrem pun menjawab, bagaimana aku bisa baik-baik saja ketika aku melihat putraku seperti tadi? Lihatlah diri kalian sendiri. Apa yang terjadi jika aku tidak datang? Aku akan mendapatkan pesan yang mengatakan kalau salah satu putraku telah mati. Apakah kalian ingin aku mengalami kehilangan putraku lagi? Evlat acısı mı yaşatacaktınız? Validem siz üzmeyin. Bayezid pun menjelaskan, Ibu, aku tidak ingin membuatmu sedih. Selim tidak memberiku pilihan lain. Hurrem pun bertanya, apa maksudmu? Bayezid pun menjelaskan, pertama, Selim mengambil emasku yang telah dikirimkan oleh Mihrima. Aku telah memperingatinya, tapi dia tidak mengerti. Dia malah mengirimkan seorang mata-mata ke istanaku dan mata-mata itu mencoba meracuniku. Hurrem pun memanggil Selim dan menanyakan apakah itu benar. Selim, doğru mu bütün bunlar? Külliyen Selim pun berkata, kalau apa yang telah dikatakan oleh Bayezid, semuanya adalah kebohongan. Dialah yang ingin meracuniku. Bayezid pun berkata, takutlah kepada Tuhan Selim. Seakan tidak cukup melakukan kebohongan, kamu masih juga memfitnahku. Lan söylediğin yetmezmiş gibi bir de iftira atıyorsun. Selim, Hurrem pun akhirnya menyuruh Selim untuk keluar. yerde bekle sen. Validem. Selim! Setelah Selim keluar, Bayezid pun menceritakan semuanya. Selim telah mengirimkan seorang selir ke istanaku.
Wanita itu mengakui semuanya. Selim telah memerintahkannya untuk meracuni makananku, dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hurrem pun berkata, itu tidak benar. Selim tidak akan melakukan sesuatu seperti itu, dan aku juga meragukan kalau dia akan mengambil emasmu. Dia tidak akan mungkin memberi perintah untuk membunuhmu. Dia tidak akan mau kamu mati. O altınlara göz koyduğuna ihtimal dahi vermiyorum. Anlattıklarımın fazlası yok, eksiği var. Bayezid pun kesal karena ibunya tidak percaya padanya. Ia pun mengatakan, tanyalah kepada Lukman Aga. Semua orang di dalam istanaku menjadi saksiku. Hayır sorun. Bütün harem şahidim. Namun tetap saja, Hurrem tidak percaya kalau Selim akan melakukannya. Mungkin musuhmu lah yang telah menjebak kalian berdua. Bayezid lalu berkata, kalau musuhnya hanya satu. Hurrem pun berkata, kalau Bayezid harus melupakan kejadian ini. Permusuhan ini sudah berakhir. Anlık sona erecek. Bu mümkün değil. Bayezid pun menjawab, itu tidak akan mungkin. Sebelum aku kemari, aku telah mengirimkan surat kepada raja dan menjelaskan semuanya. Aku mengatakan padanya kalau aku akan menghukum Selim secara pribadi. Selim'in cezasını bizzat vereceğimi de. Ayas. Hurrem pun terkejut mendengar ucapan Bayezid. Ia berkata, Bayezid, apa yang telah kamu lakukan? Jika raja sampai mendengar hal ini, maka kalian berdua akan dalam bencana. Kızın gazabı bütün alemi yakıp yok eder. Bukankah kamu tahu kalau kemarahan raja bisa menghancurkan segalanya? Bayezid lalu menjawab, aku datang kemari dan sudah mempertaruhkan segalanya, ibu. Segalanya. Her şeyi. Hurrem pun nampak tidak tenang.